Orang miskin ngambil dari yang kaya disebut pencurian, tapi orang kaya yang ngambil dari yang miskin disebut bisnis. Ya, ini nyata. Dan untuk Mas Baim Wong, janji ya nggak oportunis atau eksploitasi. Debat tetap pakai adab ya. Citayam Fashion Week ini bukan milik saya, ini milik mereka semua. Ini milik Indonesia. Saya hanyalah orang yang punya visi menjadikan Citayam Fashion Week sebagai ajang untuk Dir Baim Wong dan kawan-kawan, nasihat saya, tidak semua urusan di dunia ini harus selalu dilihat dari sisi komersial. Fenomena Citayam Fashion Week itu adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula. Nyomang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Inhere. Nyo. Yes. Ada yang lagi rame soal Citayam Fashion Week, polemiknya ternyata cukup lumayan besar ya nih impactnya. Selain impact positif juga ada impact perseteruan di sini nih. Perbedaan pendapat dan sudut pandang mungkin ya. Langsung gak pakai berlama-lama. Berawal dari video ini yang semalam viral di TikTok menghasilkan views 8,1 juta. Wow. Ceki people. Play. Orang miskin ngambil dari yang kaya disebut pencurian, tapi orang kaya yang ngambil dari yang miskin disebut bisnis. Ya, ini nyata. Baru mau ngajuin proposal distrik Citayam Fashion Week udah diduluin aja sama wong kaya. Biasalah, siapa yang nggak ngelihat peluang di sini, nggak perlu banyak promosi atau branding. Cukup punya uang sekoper aja udah lebih dari cukup. Gimana ya perasaan orang yang ngaku pencetus pertama kali Citayam Fashion Week ini, semoga dilibatin ya. Jadi perusahaan Baim Wong ini mendaftarkan brand Citayam Fashion Week di Ditjen Haki di kelas 41 yang mencakup tentang pendidikan dan hiburan. Ya, namanya juga pengusaha, pasti butuh usaha untuk ngedapetin cuan. Tapi ya sisi positifnya, ada segelintir orang yang ingin memberdayakan anak-anak di sana. Tapi kekhawatiran saya, jangan sampai terjadi distingsi di sana. Ya, jarak sosial antara yang pertama kali memperkenalkan Citayam Fashion Week ini. Yang gue maksud adalah anak SCBD ABG murni di sana. Bukan orang-orang yang punya brand mentereng, followers jutaan, atau orang yang udah punya nama. Solusi dari saya ya gue lebih setuju ketika pemerintah yang memberdayakan. Anggarannya bisa diawasi, perputaran uangnya juga jelas. Pasti untuk kemajuan daerah. Dan yang lebih penting, aksesnya lebih merakyat. Terutama dalam memfasilitasi UMKM kecil atau brand lokal di daerah-daerah. Jadi ya, gimana melihat ini positif dan negatifnya untuk masa depan Citayam Fashion Week. Dan untuk Mas Baim Wong, janji ya nggak oportunis atau eksploitasi. Debat tetap pakai adab ya. Orang miskin Dari video yang viral ini semalam, gak sedikit juga netizen-netizen yang menyerang Baim Wong gitu, dan juga mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap Baim Wong gitu. Kayak kok maruk sih gitu, kok melihat ini sebuah peluang main disikat aja sih. Sebenarnya detail Baim Wong atau kenapa Baim Wong mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Haki itu kan belum diketahui ya semalam ya, sampai akhirnya tadi kalau kita ceki-ceki. Ini kita nggak pro siapa-siapa ya, kita mencoba menyelidiki. Kita ceki-ceki, ada postingan Baim Wong gak yang diposting 11 jam yang lalu. Dia memberitahukan detail kenapa sih, atau alasannya kenapa dia daftarkan Citayam Fashion Week ke Dirjen Haki gitu, atau hak kekayaan intelektual. Set, kita baca siki-siki dulu. Citayam Fashion Week ini bukan milik saya, ini milik mereka semua. Ini milik Indonesia. Saya hanyalah orang yang punya visi menjadikan Citayam Fashion Week sebagai ajang untuk membuat tren ini menjadi wadah yang legal dan gak musiman. Dan yang paling penting bisa memajukan fashion Indonesia di mata dunia. Kenapa saya tergerak? Tanya. Berawal dari ini semua karena istri saya, karena dia mengerti dunia fashion dan dia melihat Citayam Fashion Week ini adalah gerakan di mana orang-orang sudah memperdulikan fashion. Dan ternyata di Indonesia fashion itu nggak harus mahal dan mereka bangga memakainya. Kebanggaan itu adalah achievement yang penting dan itu harus dibudidayakan. Bagaimana caranya? Orang-orang dengan mimpi yang besar yang harus membantu mereka. Bukan karena kepentingan bisa dapat berapa, tapi visi itu mau dibawa sejauh apa. Dan sejauh apa kita percaya dengan tujuan itu. Dan tujuan itu untuk kesejahteraan siapa. Dan apakah ada manfaat untuk orang banyak? Terlalu banyak resiko ketika kita mempunyai cita-cita atau tujuan yang besar. Karena membuat sesuatu menjadi besar pasti memerlukan biaya. Dan saya pun bilang ini kepada mereka semua. Bonge, Roy, Kurma, JJ waktu itu lagi sakit, tapi saya undang juga. Stop sampai di sini, mau aku potong dulu. Kenapa hanya keempat orang itu? Apakah karena 4 orang itu doang yang tenar?
Bisa jadi. Tahan dulu. Persis sehari sebelum berita ini ada. Hasil dari sini saya belum tahu ada atau enggak. Tapi kalaupun ada, itu akan menjadi milik kalian juga. Dan bukan cuma itu, ingat ada nama Citayam di depannya. Ini juga milik mereka. Ini benar-benar milik Indonesia. Dengan tangan kalian, dalam kurung ya Bonge, Roy, JJ, dan Kurma, 4 ikon Citayam Fashion Week itu. Kalian bangun Citayam menjadi daerah yang hebat dengan uang ini. Saya hanya bagian dari kalian untuk bisa meraih mimpi ini. Saya hanya butuh kepercayaan kalian. Dan alhamdulillah semua kejadian ini track recordnya ada. Insya Allah saya nggak mengada-ngada. Kalian boleh langsung menanyakan ke pihak yang bersangkutan. Kapan saya pertama kali hubungi Bonge, kapan saya mendaftarkan Haki, kapan saya berbicara dengan semua orang yang berhubungan dengan Citayam Fashion Week ini gitu kan. Kapan saya meminta izin Pak Menteri untuk memindahkan CFW atau Citayam Fashion Week ke tempat lebih layak. Kapan saya minta izin di Ruth Sarinah, menjaga-jaga kalau suatu saat mereka nggak boleh di duku atas karena keadaan sekarang terlalu ramai. Semua itu saya lakuin bukan untuk kepentingan pribadi. Tujuan besarnya lebih untuk kalian, lebih untuk Indonesia. Saya peduli dengan negara saya. Saya sebisa mungkin saya melakukan yang menurut saya bisa saya lakukan. Kalau kalian mempunyai rasa yang sama, mungkin kalian melakukan hal yang sama dengan saya. Selalu berpikir bagaimana menjadikan Indonesia, nih caps lock semua ditekankan ya, lebih maju. Gak pernah mau terima kalau Indonesia kalah sama luar negeri. Selalu berpikiran Indonesia pasti bisa lebih hebat. Tetapi maaf kalau ini meresahkan kalian. Insya Allah tujuan kita sama, semua untuk kalian. Selalu sayang kalian semua. Tutup Baim Wong. Ini postingan terbaru sekaligus belum ada updatean baru ya di Instagramnya Baim Wong. Tapi postingan ini juga menuai pro kontra gitu ya. Untuk yang pro itu oh ya setuju gitu, berarti disupport, dibantu atau difasilitasi atau diapain lah gitu, aku juga belum ngerti. Untuk yang kontra melihat ini sebagai apa ya, tindakan serakahnya Baim mengambil kesempatan ini gitu. Tapi kalau kita lihat komen-komennya, ini nih ada komen yang menarik perhatian nih, mana ya. Nah ini nih dari Manggala Pasca. Ya ntar cuma lu doang yang bisa ngadain dengan nama Citayam Fashion Week, harusnya ditelekan yang didaftarin Citayam Fashion Week ya. Ntar brand-brand kalau mau naruh barang ya kontrak ke lu. Ntar semua sponsor masuknya ke lu, yang nikmatin ya lu. Ini dari Manggala Pasca. Mendapat 25.000 like, juga 696 replies. Kita cek sedikit repliesnya. Melihat peluang katanya tuh. Nah ini ada juga yang ngasih tahu nih, jangan jadi kapitalis gitu. Mungkin gimana ya, ada dua sudut pandang ya. Jadi sudut pandang yang pro melihat bahwa Baim ingin mewadahi mereka gitu. Sudut pandang yang kontrak bahwa ngelihat lu jangan kapitalis, apa-apa semua lu ambil yang bisa menghasilkan cuan begitu. Tapi tahan dulu, jangan ngejudge dulu, karena kita akan meluncur kemana nyo? Ke Instagramnya Pak Ridwan Kamil. Sasis cus. Ada tanggapan langsung dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil nih ya. Kemarin sempat ikut ke Citayam sana ya. Fashion Week. Ini simple, ada videonya, nanti kita lihat captionnya. Isinya sih di captionnya, kita lihat dulu videonya apa, penasaran nih. Pokoknya ada slide screenshot sebuah artikel ya dengan headline Baim Wong ungkap alasan daftarkan Citayam Fashion Week ke Kemenkumham. Berarti kita langsung meluncur ke captionnya. Yes. Captionnya bisa disikat nyo. Kaskeun. Dear Baim Wong dan kawan-kawan, nasihat saya, tidak semua urusan di dunia ini harus selalu dilihat dari sisi komersial. Fenomena Citayam Fashion Week itu adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula. Yes. Sekalinya diformalkan dan dimewahkan, apalagi oleh orang luar, malah akan hilang tujuan dan maksudnya. Dan biasanya gerakannya malah akan mati muda. Biarkan ini jadi cerita bahwa fashion jalanan tetap adanya di jalanan, bukan di Sarinah, bukan di podcast, bukan pula harus menginternasional. Biarkan tetap selebeu bukan haute couture. Oke, selebeu Kang Emil kadang-kadang nih ya. Ada kalanya mereka hanya butuh ruang ekspresi dan tidak perlu negara turut campur terlalu jauh. Tidak perlu pula individu-individu di luar komunitasnya ikut-ikutan mengatur-ngatur. Jikapun ingin diorganisasikan lebih baik, biarlah mereka sendiri yang mengurusnya melalui komunitasnya.
oleh mereka, bukan Anda. Oke. Anda dan istri sudah hebat, punya kerja luar biasa. Lanjutkan, tapi bukan untuk inisiatif yang ini. Saran saya, pendaftaran Haki ke Kemenkumham harus dicabut saja. Terima kasih jika bisa memahaminya. Hatur nuhun. Nah, Kang Emil berada di sisi kontra ya, tapi dia mungkin mencoba menasihati Baim bahwa kalau bisa kan pendaftaran Haki ke Kemenkumham dicabut aja gitu, karena dengan alasan yang tadi udah dibaca sama Nyonyo gitu kan di captionnya Kang Emil gitu. Aku sih sebenarnya setuju sama Kang Emil ya gitu ya, karena biarkanlah Cita Fashion Week tetap selebeo. Enggak itu caption intermezzo mungkin dari dia ya, karena kayak begini nih. Ada kalanya mereka hanya butuh ruang ekspresi. Yes, anak-anak itu cuma butuh ruang ekspresi gitu kan. Gak perlu direcokin sama negara, gak perlu direcokin sama big company atau perusahaan-perusahaan besar gitu. Karena jatuhnya bener kata Kang Emil sih, nanti tujuan awalnya tuh akan hilang dan malah jadi mati muda gitu. Jadi bukan apa ya, jatuhnya jadi ke redup gitu nantinya. Enggak, ke ruang bisnis jatuhnya, bukan ruang berekspresi lagi gitu. Tidak natural gitu, entah gimana ya, aduh kebebasannya akan lebih sempit sih nanti jatuhnya ya. Tadi aku sempat ada baca di Twitter, sama persis tulisannya sama ini yang ada di Instagram di caption ini, cuman bedanya ada di Twitter. Dan ada komenan-komenan yang kayak yang pronya di Baim. Dia bilang, tapi Pak kalau misalnya dibiarin di jalanan, Citayam itu macet banget loh. Udah macet ditambah jalannya bolong-bolong bla 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 gitu kan. Terus tapi ada juga yang ngebales si komenan itu, yang pro ke Pak Ridwan Kamil. Bilangnya gini, tapi bagus juga sih Pak, dengan adanya kayak gini ini berarti kayak pemerintah daerahnya jadi punya alasan buat memperlebar jalan gitu, buat memperbaiki. Iya gitu. Karena itu akan diekspos terus-terusan, ketahuan nih loh kok. Tapi nih kalau mau diorganisasikan biar lebih baik, entah itu dari keramaiannya atau masalah buang sampah kan yang kemarin diangkat nih. Dari Kang Emil nih, dia bilang biarlah mereka sendiri yang mengurusnya melalui komunitasnya gitu. Karena aku yakin itu ada komunitasnya. Pasti. Gitu. Oleh mereka gitu, bukan dari campur tangan orang luar gitu kan. Nggak kalah banyak juga yang komen di postingan Kang Emil juga banyak banget yang komen dari centang-centang biru ya gitu ya. Tadi juga yang di Baimung juga di Baim ada banyak juga, iya banyak juga, jadi nggak kalah banyak gitu. Nah aku salfok sama komenan nih dari Healthprint Official nih. Gubernur Abdi iya kata. Nah gubernur saya ini. Cuma ini kata-kata atau kalimat lagi ramai banget nih. Created by the poor, stolen by the rich. Dibuat sama yang miskin atau si miskin. Begitu udah mateng, dimaling sama si kaya katanya. Ini lagi ramai banget juga di Twitter nih kalimat itu. Pro kontra masalah Baim Wong yang mendaftarkan ke Haki. Tapi nggak cuma Kang Emil aja yang kontra. Maksudnya dari bukan dibilang artis ya, dari pejabat-pejabat itu. Ada juga nih dari kalangan artis nih, Ernest Prakasa, ya stand up komedian yang mungkin kontra juga dengan tindakan Baim mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Haki ini. Daftarin open mic ke Haki, daftarin roasting ke Haki, daftarin Citayam Fashion Week ke Haki. Serakah banget jadi manusia. Ini mungkin sindiran dari Ernest Prakasa ya, karena pernah ada juga kayak yang sama open mic didaftarin ke Haki. Jadi komika-komika nggak bisa pakai nama open mic karena itu ada hak ciptanya gitu. Roasting pun sama gitu. Lanjut lagi Twitter Ernest nih, Haki. Apa sih Haki? Haki itu hanya adalah hak, ya enggak? Dari Haki. Kok bisa-bisanya merasa berhak atas sesuatu yang bukan ciptaan mereka sendiri? Gak tahu malu katanya. Haki kan hak kekayaan intelektual. Case yang dulu tuh sempat ramai soal hak itu soal warkop, penggunaan kata warkop. Warkop tuh ada hakinya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan pakai kata warkop gitu. Sorry, warkop DKI. Ya. Warkop DKI. Lanjut lagi. Haki itu dibuat untuk melindungi kreator agar pekerja kreatif bisa sejahtera dari ide dan karya mereka sendiri. Bukannya duluan main sikat mumpung belum ada yang daftarin. Tolonglah dipakai akal sehat dan hati nuraninya. Kalau Citayam Fashion Week ini
Kalau ditanya siapa yang membuatnya, yang pertama kali ngeposting dan ngenamain Citayam Fashion Week itu yang berhak karena itu kreator murninya gitu. Tapi kalau untuk kasus kayak gini kan ini growth dengan sendirinya nih. Makanya Kang Emil ngebilang di caption ya kalau ini adalah apa ya? Nih organik nih, gerakan organik. Akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik. Dia tumbuhnya dari mulai banyak anak yang nongkrong, terus diramein sama kreator TikTok yang ditanya-tanya, inget nggak? Iya. Nah itu yang bikin awal-awal grow gede begitu gede. Loh kok mulai banyak seleb nyemplung ke situ ya gitu. It's okay kalau buat panjat sosial gitu kan. Cuman ini loh kok diakuisisi bahasanya ya itu didaftarin ke Haki gitu kan. Lanjut lagi ada yang ikut berkomentar juga gitu kan. Dari Ahmad Syaroni 88. Ahmad Syaroni itu adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia dari Partai Nasional Demokrat. Dia itu adalah Crazy Rich Tanjung Priuk, dikenalnya ada kok di channelnya Deddy Kobusir, mungkin bisa ceki-ceki juga. Bapak Ahmad Syaroni ini mengkritik juga ya tindakan Baim nih ya. Di postingnya ada caption, kreasi anak muda di SCBD nggak usah diklaim-klaim pakai merek segala, nggak ada kerjaan amat, Cin katanya. Aku ngeliat Cin langsung refleks, Cin. Ada caption dikit-dikit dulu, boleh disikat nyo. Jangan latah dengan kreasi anak-anak muda. Dirjen Haki juga tidak boleh asal terima atas pengajuan nama merek begitu aja. Harus ada kajian mendalam untuk menerima hal merek tersebut. Jangan sampai kreasi anak-anak muda yang terlahir secara spontan malah dimanfaatkan orang lain. Kreasi anak muda zaman now emang keren dan wajib diapresiasi. Pak Polisi jangan larang ya. Biarkan anak-anak muda berkreasi dengan lepas di sana daripada melakukan hal-hal negatif. Dan untuk para member SCBD, jaga kesehatan dan pulang tepat waktu agar orang tua tidak nyari-nyari. Salam anak-anak SCBD Alut Harajuku gitu mungkin. Karena kayak Harajuku Fashion Street gitu. Nah terus ada postingan terbaru nih 9 jam yang lalu dari Bapak Ahmad Syaroni 88 juga nih. Caption di postingan ya, melalui mekanisme yang sesuai aturan, saya yakin nih, beliau yakin nih, melalui mekanisme yang sesuai aturan, saya yakin Dirjen Haki akan menolak permohonan merek yang sedang viral ini. Nih ada captionnya, boleh disikat nyo. Gaskeun Kemenkumhamri, utamakan mekanisme aturan yang berlaku. Fasilitas umum tidak boleh diakui oleh siapapun. Saya yakin Kemenkumham yaitu Dirjen Haki akan mengkaji lebih dalam atas permohonan merek yang sedang viral. Oke, ini ada komenannya menarik perhatian nih dari Dr. Tirta. Sedikit resume, awal mulanya itu kan tongkrongan Duku Atas. Kebetulan isinya anak-anak Citayam. Lalu ada orang Jakarta tiba-tiba masukin pendaftaran Citayam Fashion Week di Haki dan ngide dipindahin ke wilayah lain. Kalau mau bisnis fashion kan bisa pilih nama lain, gak usah nimbrung tongkrongan orang kan itu. Pemilik tongkrongan Citayam kan bukan bonge. Nah ini JJ Roy tuh dimention, pemilik tongkrongan Citayam Fashion Week atau Citayam ini bukan bonge JJ Roy, tapi ya semua anak muda Citayam gitu yang kebetulan nongkrong di Duku Atas karena murah dan enak dicapai via KRL. Setuju pasti ditolak sama Kemenkumham karena ada wacana bahwa akan dipindah gitu. Karena terlalu macet dan banyak sampah gitu, dipindahnya ke, ini kalau kita lihat dari artikel viva.co.id nih ada statement kalau Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengusulkan lokasi lain untuk dijadikan tempat kegiatan CFW atau Citayam Fashion Week. Ia merinci lokasinya yakni di kawasan Monas atau Plaza Selatan, terus lapangan Banteng, Taman Ismail Marzuki, terus bisa juga di kawasan Senayan atau nih lalu di Sarinah nih. Jadi ada beberapa kandidat ya untuk usul memindahkan atau wacana memindahkan Citayam Fashion Week ini nggak di daerah Duku Atas lagi gitu. Tapi kalau dipindahin apakah akan menjadi Citayam Fashion Week lagi gitu? Apakah atmosfernya akan sama? Kalau menurut aku pasti akan beda gitu. Karena pertama kenapa di Duku Atas gitu. Jadi anak-anak yang berasal dari sekitaran atau pinggir Jakarta gitu mudah banget mengaksesnya gitu. Ya mungkin di daerah kandidat yang ditentuin tadi juga ada juga gitu KRL yang bisa akses ke sana gitu kan. Tapi beda tempat pasti beda rasa. Beda rasa. Cuma ya segala sesuatu pasti punya sisi positif atau negatif gitu ya. Sisi negatifnya mungkin kalau ini nggak kenal waktu jadi menimbulkan kemacetan yang
berlebihan gitu. Sampai-sampai dari akun Instagram Info Jakarta nih ada postingan yang katanya jalan yang biasa dipakai Citayam Fashion Week itu ditutup dan hanya diperbolehkan untuk tamu hotel, penghuni, pekerja dan ojol saja gitu. Kayak gimana videonya nih? Play. Laporkan langsung dari belokan ke Jalan Tanjung Karang atau arena Citayam Fashion Week. Di sini sekarang nggak boleh masuk ke Jalan Tanjung Karang kecuali ada urusan seperti mau ke stasiun Bene City atau yang bekerja di yang bekerja di hotel-hotel atau perkantoran sekitar sini ya, sama tamu hotel. Terlihat di sini sudah banyak banget yang ditolak masuk. Sampai kalau dilihat di maps ini kemacetannya sampai ke sekitar JPU Pinisi. Namun ini masih jauh lebih baik dibandingkan kondisi kemarin yang mobil-mobil banyak memaksakan masuk ke arena Citayam Fashion Week. Sementara itu kalau dilihat di dalam, mobil semakin jarang. Hanya ada kendaraan keluar yang kebetulan mungkin dari arah Tamrin City atau dari arah gedung UOB dan perkantoran di sekitar sini, teman-teman. Nah, di sini ada kepolisian juga yang menjaga. Kondisinya sudah jauh lebih kondusif dibandingkan kemarin. Sekarang area ini juga sudah hampir bebas dari kendaraan pribadi ya. Kecuali ojek online yang mengantar tamu ke sini masih diberi izin. Dan pekerja di sekitar sini juga. Dan yang mau ke stasiun kereta bandara masih diizinkan. Sehingga kondisi masih lebih baik dibandingkan kemarin. Terima kasih. Salam dari admin JR205 Marcen. Oh, aku tahu ini tuh bukan untuk istilahnya member Citayam Fashion Week, tapi untuk mobil pribadi karena mungkin udah mulai merasa wah padat nih, macet nih. Kalau kita flashback, kenapa kemarin aman-aman aja? Karena kan udah banyak dan lama juga yang nongkrong di situ. Karena rata-rata nih member yang beneran Citayam Fashion Week nih itu pada pakai KRL. Nggak ada kendaraan. Iya, begitu rame, warga Jakarta sendiri pada pengen nonton nih, penasaran pengen tahu kayak gimana, tapi pakai kendaraan pribadi. Makanya pakai kendaraan umum KRL gitu. Kita aja nggak maksain ke sana ya. Karena tahu kalau banyak nih, ada 100 kendaraan pribadi udah makan volume berapa itu. Sedangkan ini kan aduh tolong dah. Gimana atuh ini? Sebel banget. Jadi masalah macetnya sendiri karena ya warga-warga Jakarta yang pengen lihat pada pakai kendaraan pribadi, jadi penuh gitu. Nah terus kalau masalah buang sampah nih, ada Cinta Laura yang mencoba mengedukasi atau mengordinir, balik lagi yang kata Ridwan Kamil gitu, kalau mau bantuin ya boleh, tapi istilahnya bimbingnya lewat komunitas mereka gitu, jangan langsung main ambil hak segala macam, take over all gitu. Nih, Cinta Laura pungut sampah yang berserakan di Citayam Fashion Week nih ya. Ceki people audionya nyo. Play. Bisa meningkatkan produksi udara. Siap. Negara kita, aturan-aturan kesehatan kita terdampak. Memang kita terdampak. Jadi jangan buang. Jangan lupa giftnya nih, banyak yang minta gift nih. Bisa jadi contoh seleb yang care gitu, sama tahu nih ada problem tersendiri dari Citayam Fashion Week. Dia coba turun buat mengedukasi minimal ya jangan buang sampah sembarangan gitu, karena kan masalah sampah itu kan diangkat juga tuh kan, karena wah keberadaan Citayam Fashion Week ini jadi makin banyak sampah yang berserakan di area duku atas tersebut gitu. Ya sekarang kalau dipindahin kan lokasi sampahnya juga pindah nanti. Iya betul, setuju banget. Jadi daripada dipindahin lokasi fashion ya terus lokasi sampah juga pindah, ini keren sih Cinta Laura sih. Iya. Ya diedukasi aja, jadi mau dimanapun lokasinya, selama minimal yang dia bawa tempatin deh ke tempat sampah atau dibuang ke tempat sampah gitu. Masing-masing orang membuang punya mereka sendiri aja gitu ke tempat sampah. Gitu. Kalau bener sih ini keren ya, edukasi orangnya gitu, sumbernya yang di edukasi gitu, biar kalau mau dipindahin dimanapun ya nggak akan banyak sampah gitu. Sebelum closing, kita meluncur ke PD GKI Indonesia dgip.go.id, singkatan semua. Ini bahasa simpelnya ini web gitu untuk melihat mana sih yang lagi didaftarin gitu kan. Proses update terakhir kan ada 2 ya, ternyata muncul lagi nih ada 3 nih.
Nah ini yang Mbak Imong nih, yang kode kelas 41 yang ini yang Indigo Aditya Nugroho. Nah ini nggak tahu siapa nih, ada lagi dengan nama Daniel Handoko Santoso. Ada 3 jadi sekarang yang dalam proses mendaftarkan hak kekayaan intelektual Citayam Fashion Week. Gokil, jadi rebutan, dan yang merebutnya tiga-tiganya bukan orang yang membangun Citayam Fashion Week. Gimana ini? Mungkin Santuy People udah mulai terbuka kali ya setelah ya, semoga penjelasan kita bisa. Oh jadi begini gitu duduk permasalahannya gitu. Kalau aku sih apa ya, kalau dibilang setuju-setujuan, aku lebih setuju sama Kang Emil sih, pendapatnya Kang Emil sih. Mungkin ya dibalik dari profesi dia yang seorang gubernur, lebih terbiasa dan lebih berpengalaman dalam menangani masyarakat gitu. Aku lebih setuju sama pendapatnya Kang Emil sih. Kalau kamu Nyo? Aku juga iya. Sama. Sama. Lebih setuju juga ya, dari banyak pendapat gitu lebih setuju sama pendapat Kang Emil. Jadi nggak cuma mengkritik, ada saran solusi baiknya gimana gitu. Nggak tahu nih Santuy People nih pendapat mereka nih. Pasti pro kontra lah. Pro kontra ya. Biar kita tahu pendapatnya kayak gimana, lempar kali ya Nyo. Kita closing Nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Oh. Nyonyo dan Mamang. cabut dulu dan ciao.